memutus rantai penularan agen-agen infeksius. Sebelum itu, untuk menghentikan penyebaran infeksi, penting untuk memahami bagaimana infeksi menyebar. Rantai infeksi terdiri dari 6 tautan, di mana yang pertama yaitu agen infeksius. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yang kedua yaitu reservoir, di mana tempat agen infeksius hidup dan berkembang biak, seperti manusia, hewan, atau lingkungan. Yang ketiga yaitu pintu keluar. Cara agen infeksius meninggalkan reservoir seperti batuk, bersin, feses, atau darah. Yang keempat yaitu metode transmisi, di mana cara agen infeksius berpindah dari reservoir ke inang baru, seperti melalui udara, kontak langsung, atau vektor. Yang kelima yaitu pintu masuk, di mana cara agen infeksius memasuki inang baru, seperti melalui hidung, mulut, atau luka. Yang keenam yaitu inang rentan. Seseorang yang rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah atau faktor risiko lainnya. Cara memutus rantai penularan. Untuk menghentikan penyebaran infeksi, kita perlu memutus satu atau lebih tautan dalam rantai infeksi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama menghilangkan atau mengendalikan agen infeksius. Yang kedua yaitu vaksinasi, di mana vaksin ini akan membantu tubuh mengembangkan kekebalan terhadap agen infeksius. Yang ketiga yaitu pengobatan. Obat-obatan dapat membunuh atau mengendalikan agen infeksius. Yang keempat yaitu sanitasi. Sanitasi ini menjaga kebersihan lingkungan dan tempat umum, dapat mengurangi jumlah agen infeksius. Yang kelima yaitu mengurangi reservoir. Yang keenam yaitu karantina, di mana mengisolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Yang ketujuh yaitu pengendalian hewan. Mengendalikan populasi hewan yang dapat menjadi reservoir agen infeksius. Yang kedelapan yaitu mencegah pintu keluar. Yang kesembilan yaitu penutup mulut dan hidung, di mana kita menggunakan masker saat batuk atau bersin untuk mencegah penyebaran droplet. Yang kesembilan yaitu praktik kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Yang ke-10 yaitu mencegah metode transmisi. Yang ke-11 jarak fisik, di mana menjaga jarak aman dari orang lain untuk mengurangi risiko kontak. Yang ke-12 yaitu disinfeksi, membersihkan permukaan dengan desinfektan untuk membunuh agen infeksius. Yang ke-13 mencegah pintu masuk. Yang ke-14 penutup luka, menutup luka dengan perban untuk mencegah agen infeksius masuk. Yang ke-15 kebersihan pribadi, menjaga kebersihan tubuh untuk mencegah agen infeksius masuk. Yang ke-16 meningkatkan kekebalan inang. Yang ke-17 nutrisi seimbang, di mana mengonsumsi makanan-makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ke-18 istirahat cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh melawan infeksi. Tadi kan di awal sudah kita bahas cara memutuskan rantai penularan agen-agen infeksius. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum itu, kita harus mengenal apa sih definisi PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung,
dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan perorganisasian PPI itu sendiri adalah mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat serta ditularkan di antara pasien, staf, tenaga profesional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa, dan pengunjung. Prinsip dan pencegahan pengendalian rumah sakit atau PPIRS. Dalam membuat kebijakan ini, rumah sakit perlu terlebih dahulu memahami beberapa hal prinsip terkait dari PPIRS, yaitu diantaranya kewaspadaan, isolasi yang terdiri dari kewaspadaan, standar, dan kewaspadaan transmisi. 1. Kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar diberlakukan terhadap semua pasien tidak bergantung dari jenis infeksi. Kewaspadaan standar dirancang untuk mengurangi risiko terinfeksi penyakit menular pada petugas kesehatan, baik dari sumber infeksi yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Adapun kewaspadaan standar terdiri dari A. Kebersihan tangan atau hand hygiene, B. Alat pelindung diri atau APD, seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, face shield atau pelindung wajah, dan gaun pelindung. C. Perawatan pasien, D. Pengendalian lingkungan, E. Pemprosesan peralatan pasien dan penata laksanaan linen, F. Kesehatan karyawan atau perlindungan petugas kesehatan, G. Penempatan pasien, H. Hygiene respirasi atau etika batuk, I. Praktik menyuntik yang aman, yang terakhir J. Praktik untuk tumbal fungsi. Hal lain yang perlu kita perhatikan ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Tujuan kewaspadaan berdasarkan transmisi adalah untuk mencegah penyebaran infeksi dari satu individu ke individu lainnya, terutama di fasilitas kesehatan. Dengan menerapkan kewaspadaan yang sesuai, penyebaran mikroorganisme penyebab infeksi dapat dikendalikan dan risiko penularan kepada petugas kesehatan serta pasien lainnya dapat diminimalisir. Kita semua juga wajib tahu ada beberapa jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi. Yang pertama, kewaspadaan melalui kontak. Infeksi yang ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan pasien atau lingkungan yang terkontaminasi seperti peralatan medis atau benda-benda lainnya. Contoh infeksinya seperti infeksi luka dan skabies. Tindakan pencegahannya bisa menggunakan APD seperti sarung tangan dan pelindungan wajah saat berinteraksi dengan pasien. Yang kedua, kewaspadaan melalui droplet. Infeksi yang ditularkan melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari saluran pernapasan pasien yang dapat tersebar ketika pasien batuk, bersin, atau berbicara. Contoh infeksinya seperti influenza, COVID-19, mumps, atau gondokan. Tindakan pencegahannya bisa menggunakan masker medis untuk petugas kesehatan dan pasien, menjaga minimal jarak 1 meter antara pasien dan orang lain. Nomor 3, kewaspadaan melalui udara. Penularan infeksi yang dapat menyebar melalui partikel udara yang sangat kecil. Partikel ini bertahan sangat lama dan menyebar ke area yang lebih luas. Contoh infeksinya seperti TB, cacar air, dan campak. Tindakan pencegahannya seperti pasien harus ditempatkan di ruang isolasi dengan ventilasi negatif untuk mencegah penyebaran partikel ke area lain, dan petugas kesehatan harus menggunakan masker N95. 4. Kewaspadaan melalui common vehicle. Infeksi yang ditularkan melalui sumber yang terkontaminasi yang digunakan oleh banyak orang seperti makanan, air, darah, atau peralatan medis. Contoh infeksinya ada hepatitis A, infeksi yang ditularkan melalui darah seperti HIV, hepatitis B, dan C. Tindakan pencegahannya yaitu menjaga sterilisasi peralatan medis yang digunakan bersama oleh pasien, memastikan kebersihan dan sanitasi yang baik. Yang terakhir, kewaspadaan melalui vektor. Infeksi yang ditularkan melalui vektor yaitu organisme biasanya seperti nyamuk, kutu, atau tikus yang membawa patogen dari suatu individu ke satu individu lainnya. Contoh infeksinya seperti malaria, demam berdarah, penyakit limu.